Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi iklim menurut Alderman atau Alderman Climate Classification ya. Jadi Alderman ini membuat klasifikasi iklim sekitar tahun 1975. Okey, jadi Alderman membuat sistem klasifikasi iklim itu khusus untuk daerah-daerah tropis atau untuk Indonesia lebih khusus lagi, kerana Alderman menentukan kriteria bulan basah, bulan lembap, bulan kering berdasarkan tingkat kebutuhan air untuk tanaman padi dan palawija yang biasa ditanam di negara-negara tropis. Jadi Alderman setelah mencari ya, kalau tanaman padi itu minimal 145 mm curah hujannya dalam musim hujan, palawija itu sekitar 50 mm per bulan pada musim kemarau, sehingga Alderman menentukan bulan basah, bulan kering, bulan lembap dengan kriteria seperti ini, yaitu bulan basah itu bulan dengan curah hujannya lebih besar dari 200 mm ya, lebih besar dari 200 mm. Kalau bulan lembap itu bulan yang rata-rata curah hujannya antara 100 sampai 200 mm. Lalu bulan keringnya itu dengan curah hujan lebih kecil dari 100 mm. Ini kriteria bulan basah, bulan lembap, bulan kering menurut Alderman. Lalu Alderman untuk menentukan bulan sistem klasifikasi iklim menurut Alderman itu dia menentukan ketentuan bahwa dia menentukan berdasarkan panjang periode bulan basah dan bulan kering berturut-turut. Okey. Lalu Alderman juga membagi klasifikasi iklimnya itu menjadi dua variabel umum. Yang pertama itu tipe utama, lalu yang subdivisi. Tipe utama itu dibagi menjadi 5 tipe berdasarkan atas jumlah bulan basah berturut-turut. Kalau subdivisi itu ada dibagi 4 ya, itu berdasarkan pada jumlah bulan kering berturut-turut. Kita lihat di tabel ini seperti ini dia. Kalau tipe utamanya dilambangkan dengan huruf A sampai E dengan ring bulan basah berturut-turut seperti ini. Lalu untuk yang subdivisi itu dilambangkan dengan angka 1 sampai 4 dengan kriteria seperti ini. Ring kriterianya seperti ini juga ya. Lalu berdasarkan hal tersebut, Alderman juga membagi daerah iklim itu menjadi 17 daerah agroklimat dari A1 sampai E4. Okey, ini dia penjelasannya ya. A1 itu gimana ni secara umum ni dijelaskan seperti ini. Tipe B1 itu bagaimana tipe iklim daerahnya ya. Kita lihat di sini di penjelasan ini untuk tipe-tipenya ini dia umumnya itu tanaman padi dan palawija dia. Sini. Oke, kita lihat contohnya. Jadi kalau Alderman itu data curah hujannya selama 10 tahun juga ya, sama seperti Smith Ferguson. Tapi untuk Alderman dirata-ratain per bulannya selama 10 tahun ya. Di tahun 90 sampai 99, dari bulan Januari itu dirata-ratakan dari tahun 90 sampai tahun 99 itu dirata-ratain, dapatlah rata-ratanya. Kalau Smith Ferguson tidak dirata-ratain, kalau Alderman dirata-ratain. Lalu kita ambilnya rata-ratanya, masuk di sini ya, rata-ratanya. Lalu kita tentukan bulan basah, lembap atau kering. Contohnya misalnya nih bulan Januari 111 itu dia curah hujannya antara 100 dan 200, berarti dia bulan lembap ya. Untuk diingat bahwa untuk penentuan BKBLB kita harus mengingat kriteria BKBLB menurut Alderman ya. Lalu bulan April 232 mm ini lebih besar dari 200 sehingga dia kita nyatakan sebagai bulan basah. Di sini sudah setelah kita tentukan, kita lihat jumlah bulan basah berturut-turutnya. Bulan basah berturut-turut ini ada 9 bulan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Dari April sampai Desember 9 bulan. Bulan lembabnya itu 3 bulan, Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Lalu bulan keringnya tidak ada bulan kering sehingga dia 0 bulan.
setelah ditentukan bulan basah, lembab, kering berturut-turut, lalu kita lihat tipe utamanya. Tipe utama tadi jumlah bulan basah berturut ada 9 bulan ya. 9 bulan itu terletak di tipe utama B ya, karena terletak antara 7 dan bulan basah berturutnya antara 7 dan 9 bulan, berarti di B, sehingga tipe utama iklim di kabupaten di daerah tersebut adalah B yang tipe utamanya. Lalu subdivisinya kita lihat lagi di sini bulan keringnya tadi 0 ya, 0 berturut-turutnya 0 bulan, sehingga 0 itu terletak di ring subdivisi yang 1 ya, kecil dari 2 ada. Lalu subdivisinya 1, sehingga penggabungan keduanya ini yaitu tipe iklimnya itu adalah B1 ya, B tipe utama, satunya subdivisi ya. Ini tipe utama, yang ini subdivisinya. Nah, keterangannya ini B1 bagaimana? B1 itu kita lihat di sini, B1 sesuai untuk tanaman padi, terus menerus dengan perencanaan awal musim tanaman yang baik, produksi tinggi bila panen pada kemarau. Nah, itu jadi menurut si Alderman bahwa di area tersebut itu sesuai untuk tanam padi terus menerus. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulan dari si Alderman itu di area tersebut bisa tuh tanam padi terus menerus. Demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.